Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita baru saja melalui 10 Muharram, Ashura. Sebagian berpuasa dan sebagian mungkin berhalangan untuk berpuasa. Semoga Allah menerima puasa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang telah memperkenalkan kepada kita tentang bagaimana mengabdi kepada pencipta alam semesta ini. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini, malam Rabu, tanggal 14 Muharram 1439 Hijriah, kita di Masjid Al-Huda hendak melanjutkan kajian kita tentang Allah Jalla Jalaluh, tentang Rabb kita yang selama ini kita senantiasa menyeru dan memanggilnya, yang kita sujud, ruku, bermunajat hanya kepadanya. Tentunya tatkala kita mengenal Allah lebih dalam lagi, kita akan semakin cinta kepada Allah. Dan kita semua sudah tahu, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya para ulama. Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang banyak itu adalah mereka yang berilmu. Bukan yang ahli ibadah, tapi mereka yang punya ilmu. Tentunya ilmu yang mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Berbincang tentang Rabb kita, tentang Allah, yang pertama kita sudah membahas bahwa setiap hamba harus beriman akan keberadaan Allah. Allah itu ada. Yang kedua, kita beriman bahwa Allah adalah Rabb. Dia adalah pencipta. Dia adalah penguasa. Dia adalah pemilik, dan dia yang mengatur dan mengurusi alam semesta ini. Kulla yaumin huwa fi syan. Tiap hari Allah ngurusi. Dan antum kalau membayangkan urusan Allah yang Allah urusin dalam penciptaannya ini, antum akan semakin takut dan takjub akan kebesaran Allah. Allah Rabbul Alamin. Antum berangkat ke pasar, antum lihat yang dilakukan manusia. Dalam perjalanan antum melihat ada yang jualan ini, ada yang jualan itu, ada yang nimbang, ada yang bersih-bersih, ada yang motong-motong, ada lalat yang terbang, ada semut yang berjalan, ada tikus yang nyebrang. Wallah, itu semua Allah yang ngurusin. Semuanya, karena dia Rabbul Alamin. Dan kita beriman bahwa Allah pemilik diri kita. Antum ketika masuk rumah sakit, antum melihat berbagai macam penyakit di situ. Ada yang keluar dalam kondisi meneteskan air mata. Ada yang keluar dalam kondisi tertawa berbahagia karena anaknya baru lahir. Ada macam-macam manusia. Siapa yang ngurusin semua itu? Rabbul Alamin.
Dan setelah kita beriman kalau Allah Rabbul Alamin, unsur yang ketiga yang perlu kita tekankan adalah beriman kalau hanya Allah yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan tentang pasal ketiga, al-iman bi ilahiyatillahi ta'ala lil awwalin wal akhirin. Beriman kepada uluhiyah Allah. Artinya beriman kalau hanya Allah yang pantas untuk mendapatkan pengabdian kita. Ya mana mungkin sekarang ada orang ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Allah. Terus kau minta sama siapa? Kau beribadah kepada siapa? Beribadah kepada selain Allah. Seperti orang-orang musyrikin di Mekah. Orang-orang musyrikin secara umum Allah mengatakan tentang mereka, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, apa jawaban Abu Jahal? Apa jawaban Abu Lahab? Apa jawaban Umayyah bin Khalaf? Apa jawaban pentolan-pentolan orang musyrikin? Mereka akan mengatakan Allah. Karena mereka yakin tidak mungkin patung yang mereka bikin bisa menciptakan alam semesta ini. Gak mungkin. Laong secara nyata yang bikin patung siapa? Tukang pembikin patung. Masa tukang pembikin patung meyakini kalau patung yang dia bikin itu pencipta langit dan bumi? Gak ada. Secara rasio gak masuk. Cuma sayangnya ternyata mereka melakukan perbuatan syirik, yaitu meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Ingat, orang-orang musyrikin berhaji sebelum diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah itu sudah penuh orang melaksanakan haji. Dan kejadian Ashabul Fil kita tahu semua. Apa yang menyebabkan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Cemburu. Karena melihat bangsa Arab setiap tahun di musim haji mereka meninggalkan negeri mereka menuju ke Ka'bah dan mereka beribadah kepada Allah di sana. Akan tetapi ibadah yang bercampur dengan kesyirikan. Di sekitar Ka'bah ada berapa patung? 360 patung. Orang-orang musyrikin menyebutkan Ka'bah itu apa? Baitullah. Mereka tahu dengan hal itu. Tapi yang jadi masalah, mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Bahkan ketika mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak illa syarikan huwa laka malaktahu wa ma malak. Mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Engkau menguasai dia dan menguasai apa yang dimiliki dia. Dia tahu Allah itu Rabbul Alamin. Allah pencipta gunung. Antum lihat sekarang, ketika gunung meletus, orang mau minta tolong sama siapa? Ada mereka. Patung-patung dikumpulkan untuk menolong gunung supaya gunung tidak meletus. Tidak akan pernah terjadi. Maka jamaah, kita beriman kalau Allah saja yang berhak mendapatkan peribadatan kita. Dan itu konsekuensi seorang yang mengatakan Allah Rabbul Alamin. Kau mengatakan Allah Rabbuk, iya Allah Rabbku. Tapi kenapa kau potong itu kerbau untuk selain Allah? Orang kadang-kala masih melakukan seperti itu. Sesajen-sesajen untuk selain Allah. Padahal keyakinanmu kalau Allah Rabbul Alamin menuntut engkau untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh.
Apa saja dalil yang mengatakan Allah itu yang pantas dan berhak disembah? Kalau kita bicara dalil seorang muslim, maka yang utama adalah dalil naqli. Itu ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian dalil akli. Mau bicara akal, nah Allah sering mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, tapi di batas kemampuan dia. Karena akal manusia terbatas. Yang ketiga, hidayah dari Allah cuma. Nggak bisa kita ini setelah menjelaskan kalau Allah yang berhak disembah, seharusnya engkau mentauhidkan Allah, tapi orang ini tetap nggak percaya. Mau apa gitu? Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang-orang ajak hidup melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi berceramah di depan mereka, berjalan di tengah-tengah mereka, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka tentang kebesaran Allah, tentang hanya Allah yang berhak disembah, tapi ternyata sebagian masih musyrik. Mau diapain? Apa kita katakan mungkin kurang pas dalilnya? Bukan kurang pas, karena memang sudah tidak dapat hidayah. Fir'aun, antum melihat Fir'aun itu melihat dengan nyata mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dia melihat dengan nyata bagaimana tongkat Nabi Musa memakan tongkat-tongkat dan tali-tali punya tukang-tukang sihir. Dia lihat dan dia melihat tukang-tukang sihir masuk Islam, bersujud untuk Allah Jalla Jalaluh. Apakah kemudian dia beriman? Enggak. Tambah lagi dia lihat kebesaran-kebesaran Allah. Allah turunkan difda. Apa difda jemaah? Kodok. Allah turunkan di Mesir itu kodok. Orang mau tidur isinya kodok semua. Mau makan tempat makannya kodok semua. Kebesaran Allah Allah tunjukkan. Airnya jadi darah semua. Orang mau minum air dituangin darah. Sumurnya darah. Kolamnya darah semua. Allah kirim jarad, belalang yang menghabiskan ladang mereka. Lalu Fir'aun ngomong sama Musa, udah Musa, kau minta sama Tuhanmu supaya dihilangkan semua ini, kita akan beriman. Falamma kasyafna, ketika kita buka tuh, apakah mereka beriman? Tidak beriman. Maka kita tidak bisa memaksakan hidayah. Tapi kita hanya bisa menyampaikan ini loh, bukti kalau Allah yang berhak disembah. Fir'aun, kalau dia merasa dirinya Tuhan, dan orang-orang Egypt merasa Fir'aun Tuhan, seharusnya Fir'aun bisa tuh menghilangkan semua musibah yang datang. Tapi dia tidak mampu. Maka ingat, hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang pantas mendapatkan peribadatan dari engkau. Dan inilah dakwah semua Nabi. Kunci surga, la ilaha illallah. Itu. Berbicara tentang dalil-dalil naqli, Syekh menyebutkan yang pertama adalah kesaksian Allah. Allah memberikan saksi atas dirinya sendiri, kalau hanya dia yang pantas disembah. Kesaksian malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, kesaksian orang-orang yang berilmu, bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Di surat Ali Imran ayat 18, Allah mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Telah bersaksi, Allah telah bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Hanya Allah yang pantas disembah. Dia yang menciptakan, Dia yang ngasih, Dia yang memberi, Dia yang membuat, Dia yang mengatur semuanya. Dia bersaksi kalau kau mau menyembah hanya Dia yang pantas untuk disembah. Wa ulul ilm wal malaikatu wa ulul ilm, dan malaikat-malaikat Allah bersaksi. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah senantiasa menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak Tuhan kecuali Allah yang berhak disembah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah.
makna la ilaha illallah. Banyak penafsiran tentang makna la ilaha illallah. Ada yang mengartikan la ilaha illallah artinya tiada pencipta kecuali Allah. Apakah orang yang mengatakan tiada pencipta kecuali Allah jadi muslim? Orang-orang musyrik kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, apa kata mereka? Allah. Kenapa mereka diperangi sama Nabi alaihissalatu wassalam? Kalau ternyata mereka mengakui bahwa tiada pencipta kecuali Allah, karena mereka masih mengabdi kepada selain Allah. Sehingga para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh manusia banyak. Sebanyak sesuatu yang dituhankan oleh manusia. Ada yang mentuhankan bebatuan, ada yang mentuhankan jin, ada yang mentuhankan matahari, ada yang mentuhankan api, ada yang mentuhankan air, ada yang mentuhankan pepohonan, ada yang mentuhankan sapi umpamanya. Tapi ingat, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena semuanya adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Yang kedua, Allah memberitahu di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Kalau tadi kesaksian, lalu Allah memberitahu kalau dialah Tuhan yang berhak disembah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 255. Apa ayat 255 jemaah? Ayat kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim adalah ayat kursi. Surat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau surat Al-Fatihah, kalau ayat kursi. Dan kita dianjurkan membaca ayat kursi sehari minimal berapa kali? Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8. Nah, yang 5 waktu sholat. Baik, tambahan yang 2 pagi sore. Pagi sore kalau bacanya habis subuh sudah cukup sekali. Kalau bacanya habis asar sudah cukup. Itu jadi zikir pagi sore. Jadi bisa 7 kali kalau kita sendirikan umpamanya. Tambah ketika mau tidur. Dianjurkan baca ayat kursi. Sayangnya kita yang udah bertahun-tahun baca ayat kursi nggak tahu sama artinya ayat kursi. Ustaz, ana nggak tahu artinya aja sudah mandi, Ustaz. Iya, itulah ayat Allah. Kau nggak tahu artinya, manfaat kau dapatkan. Tapi bagaimana tatkala kau tahu sama artinya? Apalagi tatkala kau tidur, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah. Engkau ketika itu akan bertambah yakin bahwa hanya Allah yang pantas untuk diibadahi. Allahu la ilaha illa, Allah yang ngasih tahu kita. Tiada yang berhak. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 163. Ketika orang-orang musyrikin di Mekah yang mereka mengakui banyak Tuhan, padahal hanya Allah yang berhak untuk disembah, mereka mengatakan, ya Muhammad sif lana rabbak. Muhammad alaihi salatu wassalam, tolong kau gambarkan kepada kita bagaimana sifat Rabbmu yang kau sembah itu kayak apa. Turun nih ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid la illahu rahmanur rahim. Kemudian ini nyembah ini nyembah itu, berarti bukan esa Tuhan. Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan Mesir, lalu dia pergi ke Madian. Dia dalam kondisi ketakutan. Sampai di Madian,
Dia di sana dinikahkan dengan putrinya Syuaib. Lalu dia membayar mahar pernikahannya. Apa mahar pernikahan Nabi Musa alaihissalam? Apa jemaah? Mengembala kambing 10 tahun. Bayangkan. Sekarang orang mau kawin gimana? Ya, kamu boleh kawin sama putriku, tapi kau jadi pembantu di rumah selama 10 tahun. Ada yang mau jemaah? Wallah, anak cari perempuan yang lain lah. Nggak repot sama yang ini. Tapi kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Ala an ta'jurani 8 hijaj. Fa in atmamta 10 fa min indik. 10 tahun tuh Nabi Musa akhir mengembala kambing. Setelah mengembala kambing, dia minta izin kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir. Udah 10 tahun, aku ingin ngelihat gimana kondisi Mesir. Dia bawa keluarganya, dia bawa kambing-kambingnya yang mungkin dia miliki, bawa menuju ke Mesir. Dari Madian ke Mesir. Di tengah jalan Nabi Musa alaihissalam melihat malam hari ini. Kayaknya pada waktu itu Nabi Musa sedang tersesat, nggak tahu mau jalan kemana. Faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Dia berkata kepada keluarganya, kalian tunggu di sini. Aku lihat ada api di situ. Aku mau ke sana. Mungkin aku di sini dapat petunjuk, ada orang yang bisa aku tanya kemana jalan ke Mesir. Atau aku bisa dapat beberapa api yang untuk menghangatkan kita di sini. Berangkat ke sana. Ternyata itu bukan api, tapi cahaya Allah Jalla Jalla. Di situ Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, kau beribadah kepada aku, wa aqimis salata li dzikri. Subhanallah. Itu Allah ngasih tahu Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa berjumpa dengan Fir'aun dan mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah, beriman atas wujud Allah, beriman atas rububiyah Allah, beriman atas uluhiyah Allah, apa kata Fir'aun? Wa ma rabbul alamin. Tanya, Rabbul alamin itu apa? Disebutkan sama Nabi Musa AS kalau dia yang berhak disembah. Baik. Dan Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Muhammad ayat 19 sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah engkau bahwa dia adalah Tuhan yang esa, yang tidak berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalla. Jadi kalau dikatakan kau beriman kalau Allah yang berhak disembah, iya. Dari mana kau tahu? Ya Allah yang ngasih tahu sama kita. Kau percaya dengan Al-Quran? Aku percaya dengan Al-Quranul Karim. Karena pada kesempatan sebelumnya kita sebutkan, Allah ini udah nantang tuh. Nantang semua umat manusia. Sekarang udah canggih nih. Orang mungkin bisa bikin Quran palsu, silahkan kau bikin. Jangan banyak-banyak bikin. Nggak perlu 1/4 Al-Quran kau bikin. Kau bikin berapa? 1 surat. Yang paling pendek berapa? 3 ayat. Kau bikinlah, silahkan. Nggak ada yang bisa bikin. Maka aku yakin nih, ketika kita bicara dalil nakli, kita yakin kalau ini firman Allah Jalla Jalla. Makanya ada seorang kristologi yang mengatakan, coba kau cari di dalam kitab Injil yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku adalah Rabbul Alamin dan sembah aku. Ada. Sedangkan dalam Al-Quran Karim Allah yang mengatakan, ana, kata Allah. Kemudian di surah Al-Hasyr ayat 20, ayat 22 jemaah. Nah, ayat 22 Allah mengatakan, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddus salamul mu'minul muhaimin.
Itu jemaah, Allah yang ngasih tahu bahwa dialah Allah dan tiada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Makanya kalau masih ada yang menyembah selain Allah, kau tahu dari mana Dia itu Tuhan? Kau tahu dari mana? Umpamanya ada orang nyembah pohon, kau tahu dari mana kalau pohon ini Tuhan? Pernah dia ngomong kepadamu, aku ini Tuhan, sembahlah aku? Gak pernah. Tapi kenapa kau sembah? Ya itulah, ketika manusia tidak menggunakan rasio mereka. Makanya Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak berguna buat kau sama sekali? Kenapa kau lakukan itu? Dan mereka tidak pernah mengatakan mereka Tuhan. Sekali lagi jemaah, apakah ada di antara patung-patung yang dibikin yang lalu berbicara mengatakan aku ini Tuhan mas ya, kau sembah aku? Diketawain sama orang, enggak ada. Sedangkan Allah ngasih tahu dia bahwa dialah Allah yang berhak disembah dan tiada Tuhan selain Allah Jalla Jalla. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga adalah informasi yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah alaihimus salatu wassalam tentang uluhiyah Allah. Kalau hanya Dia yang berhak disembah dan Dia esa. Dan mereka para nabi mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesakan Allah dalam peribadatan, bukan hanya dalam rububiyah. Kalau Allah itu mencipta, iya, itu salah satu yang menuntut kita untuk menjadikan Allah sebagai sesembahan kita. Ucapan Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan selain Allah buat kalian. Nggak ada. Nggak usah kalian sembah-sembah selain Allah, karena tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Jalla Jalla. Itu Nabi Nuh mengajak kaum. Kemudian Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, tidak ada satupun di antara mereka kecuali berkata kepada kaumnya. Disebutkan mereka mengatakan, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahi jemaah, antum kalau lihat sekarang manusia lupa sama Allah. Mereka kadangkala seperti tidak akan mati, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan urusannya. Kemudian mereka meminta-minta kepada selain Allah, padahal Allah mengatakan ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sesembahan bagi kalian selain dari Allah Jalla Jalla. Baik, Nabi Musa alaihissalam, Allahu Akbar. Ketika Nabi Musa menyeberangi lautan bersama Bani Israel, dikejar oleh Fir'aun. Setelah selamat, Bani Israel di pantai itu mendapati orang-orang yang menyembah patung. Maka mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, jadikan buat kita sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Artinya Bani Israel, mereka percaya Allah Rabbul Alamin, tapi sedang mencari perantara untuk mendekatkan kepada Allah dengan sesembahan-sesembahan. Di situ marah Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, kau gimana meminta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Di sini di surah Al-A'raf ayat 140, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, apa kata dia? Aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah kalian minta aku carikan Tuhan selain Allah?
Ingat, Bani Israel percaya kalau Allah Rabbul Alamin, tapi mereka sedang mencari sesembahan. Mereka minta sesembahan selain Allah yang menjadi perantara mereka mendekatkan kepada Allah Jalla Jalla, kepada Rabbul Alamin. Kau minta selain Allah, padahal Allah telah memberikan kemuliaan kepada kalian di atas alam semesta ini. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan, apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia mengatakan la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan yang pantas mendapatkan pengabdianku kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Orang-orang melakukan kesyirikan, mereka melakukan peribadatan kepada selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Bayangkan, itu doa Nabi Yunus. Dan kita tahu orang yang membaca doa Nabi Yunus, kata Nabi SAW, akan Allah selesaikan urusan dia, akan Allah hilangkan kegundahan dia. Jadi antum tuh kalau punya masalah, ingat dengan uluhiyah Allah. Katakan la ilaha illa anta. Ingat sekali lagi, ketika berdoa mengabdi kepada Allah, usahakan kita tahu dengan apa yang kita baca. Bukan cuma Ustaz yang penting ana baca doanya Nabi Yunus. Iya. Nah, doa Nabi Yunus ini akan semakin berbobot ketika engkau memahami dan menghayati serta mentadabburi maknanya. Baik. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW dalam setiap salat beliau mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Beliau senantiasa mengatakan itu. Beliau ucapkan itu sebagai pertanda Nabi memberitahu kepada kita bahwasanya hanya Allah yang pantas untuk disembah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Mu'ad, kau mendatangi ahlul kitab ke Yaman itu, hendaklah awal dakwah yang kau lakukan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah. Jamaah, semua membaca la ilaha illallah dengan lisannya, tapi apakah hatimu yakin kalau engkau sudah memurnikan ibadahmu hanya untuk Allah? Siapa yang tidak bisa membaca la ilaha illallah? Mudah sekali. Burung beo pun kalau dilatih baca la ilaha illallah, dia bisa baca la ilaha. Bisa. Tapi apa bedanya burung beo sama kita? Burung beo nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Dia hanya mengikuti omongan orang. Apakah kita akan seperti itu? Hanya mengulang-ulangi la ilaha illallah, sedangkan kita tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya dalam kehidupan ini. Karena sebagian orang berkata, Ustaz, ada apa kita bahas la ilaha illallah? Lalu kita semua alhamdulillah membaca la ilaha illallah. Iya jemaah. Tapi kita perlu memahami konsekuensi dari la ilaha illallah yang kita baca. Baik, berkaitan dengan dalil-dalil akal. Kalau mau bicara akal, maka di sini disebutkan bahwasanya tentang rububiyah Allah. Kalau Allah itu sebagai pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur, Allah yang ngurusin, itu ditetapkan oleh semua orang. Orang-orang musyrik menetapkan hal itu. Maka hal itu menuntut engkau harus mengabdi hanya kepada Allah. Kalau kau tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, masa kau minta sama Nyai Roro Kidul? Pantas. Kalau kau mengetahui Allah yang menciptakan sapi, masa engkau sujud buat sapi, rukuk buat sapi? Dan sebagian orang subhanallah di beberapa daerah
Mungkin kemarin ketika Asyura atau ketika malam Syuro ya, di beberapa daerah mungkin ada yang mereka punya kerbau. Di Solo kalau nggak salah, mereka gunakan keliling dan orang rebutan ngambil kotorannya. Apa yang kau lakukan? Iya, ini sudah tradisi atau apa? Ingat, tradisi itu boleh dilestarikan dan mungkin harus dilestarikan selama tidak bertentangan dengan la ilaha illallah, tidak bertentangan dengan syariat. Ketika kau yakin Allah pencipta, maka mintalah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena anak yakin tuh orang-orang yang melakukan cari atau ngalap berkah dari mana? Dari hewan, dari kotorannya atau dari apa? Mereka tahu kalau hewan itu tidak menciptakan, tahu mereka. Enggak, anak ini tauhid. Anak mengatakan la ilaha illallah, anak salat, anak haji. Tapi kenapa kau minta kepada selain Allah? Kenapa kau agungkan dia? Ya ini keramat ini. Kalau enggak kita lakukan seperti itu nanti kualat kadang-kadang seperti itu. Ya mereka mengatakan setelah ada hewan-hewan keramat. Di masa jahiliyah ada hewan-hewan yang dikeramatkan oleh orang-orang jahiliyah. Dan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara akal kalau Allah yang menciptakan berarti Allah yang berhak disembah. Farrab dikatakan kalau Allah dialah yang menghidupkan, dia yang mematikan. Jamaah, berapa menit lagi? Oh. Kalau Allah itu yang menghidupkan, mematikan, dia yang ngasih, dia yang melarang, dia yang memberikan manfaat, dia yang memberikan mudarat, huwal mustahiqqu li'ibadatil khaliq, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan pengabdian Allah. Kita pernah sampaikan bagaimana ketika Umar bin Khattab melihat orang-orang rebutan nyium Hajar Aswad dan mulai ada keyakinan macam-macam. Apa kata Umar kepada Hajar Aswad? Wallahi inni la'alamu annaka hajarun. Aku tahu kau ini batu, la tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Lalu kenapa Umar mencium batu? Apa kata Umar bin Khattab? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka. Kalau aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya memang batu. Umar mencium karena Nabi mencium. Jadi kalau kita beribadah begitulah. Kita beribadah sesuai dengan syariat. Maka tetap Allah yang berhak untuk disembah. Karena dia yang bisa memberikan manfaat, dia yang bisa memudarat, ya. Maka dialah yang berhak mendapatkan pengagungan kita, cinta kita, penyucian dari kita. Kita mendekatkan diri dengan takut dan mengharap kepada Allah. Itu Allah, bukan kepada selain Allah. Orang takut diganggu sama penunggu yang di sana. Akhirnya dia memberikan kurban atau memotong ayam untuk penunggu yang di sana. Subhanallah. Siapa yang menciptakan ayam? Allah. Siapa yang menciptakan penunggu itu? Jin yang nunggu di sana, siapa yang menciptakan? Allah. Lalu kenapa kau tidak beribadah kepada Allah? Kau berikan ini bayar binatang kepada juga ciptaan Allah juga, dan kau mengabdi kepada mereka. Kemudian disebutkan di sini apabila segala sesuatu adalah ciptaan Allah, bima'na annahu min jumlati man khalaqahum wa razaqahum wa dabbara syu'unahum. Kalau semua itu adalah termasuk dari yang Allah yang ngurusin, Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngatur urusan mereka. Bagaimana diterima oleh akal makhluk dijadikan Tuhan? Makhluk jadi Tuhan, akal tidak masuk. Tapi ya sudah, hidayah. Mau ngomong apa kita? Kemudian yang terakhir, bahwasanya hanya Allah yang memiliki sifat-sifat mulia. Allah yang memiliki sifat-sifat mulia. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, Allah yang hidup tidak pernah mati, Allah yang tidak tidur, tidak ngantuk, Allah Jalla Jalaluh. Dia yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Maka dia yang pantas untuk disembah. Sedangkan sesembahan-sesembahan yang ada yang dibuat oleh manusia, kau lihat apa kelebihan mereka sehingga disembah? Apa sebenarnya?
Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh orang-orang Nasara, apa kelebihannya? Oh, Nabi Isa itu bisa bikin burung. Ditiup, kemudian burung itu bisa terbang. Baik. Lalu kau katakan Nabi Isa itu dibunuh, mati. Lalu kau sembah. Kau katakan dia sesembahan. Padahal Nabi Musa, menurut akidah kita, beliau belum meninggal dunia. Bal rafa'ahullah, tapi Allah mengangkat beliau. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mungkin setelah sholat isya kita masuk ke sesi tanya jawab 2-3 pertanyaan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak daya dan tidak kekuatan kecuali dengan Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah. Tinggal satu pembahasan lagi yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Kita semua beriman dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Berkaitan dengan beriman kepada Allah, kita sudah membahas 3 hal. Beriman dengan wujud Allah, beriman atas rububiyatullah, bahwa dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur, dia yang memiliki. Dan yang ketiga, beriman bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Dan satu pembahasan lagi berkaitan dengan beriman dengan asma Allah dan sifat-sifat. Asma Allah al-husna dan sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadapan dengan masyarakat, hidup dengan masyarakat, di luar masyarakat, di luar keluarga, di lingkungan keluarga. Mic-nya mungkin agak jauh dikit. Iya. Di situ saya lihat banyak yang menentang kepada Islam, banyak yang berbuat berkonstitusi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saya untuk menghindari di dalam sistem? Karena kadang-kadang saya ikut-ikutan juga, tapi lepas itu tidak ada lagi. Itu dicabut radikal, apalagi sekarang tidak ada. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan, tapi kalau saya ingatkan nanti tersinggung, mungkin dimarahi saja. Nah, bagaimana cara untuk mengingatkan? Tapi kalau tidak diingatkan, saya tahu banyak orang sendiri. Apakah saya bisa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, berkaitan dengan hidup di masyarakat, kita adalah bagian dari masyarakat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang hidup bermasyarakat, bergaul dengan mereka, dan dia sabar disakiti sama mereka, diganggu sama masyarakat, itu lebih baik daripada orang yang nggak mau bergaul. Karena perlu kita ketahui, kadangkala kita ini merasa anak kayaknya dikucilkan sama masyarakat, anak sepertinya diasingkan sama masyarakat. Enggak, sebenarnya kau yang sedang mengasingkan diri. Kadangkala kitanya yang sedang mengasingkan diri dari masyarakat, kita yang sedang mengucilkan diri dari masyarakat, sehingga kita beranggapan masyarakat mengucilkan kita. Sejatinya ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu satu dulu, bersaudara. Mau dari ormas apa, mau dari yayasan apa, mau dari masjid mana, selama dia beriman, innamal mu'minuna ikhwah, mereka saudara kita.
Tapi di masyarakat kita melihat banyak kesalahan-kesalahan, banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi. Baik penyimpangan dari sisi akhlak dan moral, penyimpangan dari sisi akidah, penyimpangan dari sisi ibadah. Banyak kali kita melihat di masyarakat. Bagaimana sikap kita menghadapi hal itu sebagai seorang muslim? Ingat kerusakan yang terjadi, azab Allah yang turun. Salah satu penyebabnya itu adalah tersebarnya kekejian dan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau ditanya oleh istrinya Zainab bintu Jahsh, Ummul Hakam, Ummul Mukminin. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan penuh kekhawatiran. Lalu beliau mengatakan, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab, futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithl hadha, wa halaqa baina isba'ihi baina ibhami walladhi taliha. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, celaka nih buat bangsa Arab dari kejahatan yang sudah mendekat kepada mereka. Hari ini telah dibuka dari temboknya, bentengnya Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau mengatakan, bingung yang namanya Ummul Hakam, Zainab. Bukankah di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW? Bukankah ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, banyak orang-orang soleh di tengah mereka? Maka bertanyalah Ummul Hakam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Apakah kita akan hancur? Apakah kita akan sirna? Akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh, banyak orang baik. Apa kata Nabi SAW? Nah, iya, bisa aja masyarakat itu binasa, padahal Masjid Al-Huda penuh, padahal orang yang sholat di masjid-masjid penuh. Kenapa? Idza kathural khabath, apabila kemungkaran merajalela, apabila perbuatan dosa merajalela, dibiarkan. Artinya orang yang mau soleh, soleh sendiri, tidak ngurusin orang. Tatkala amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka kita bisa binasa walaupun banyak orang soleh. Kemungkaran yang terjadi di masyarakat karena adanya pembiaran. Artinya kita hidup sudah nafsi-nafsi, tidak ngurusi wong. Yang penting aku mlebu surga. Kadang-kala orang seperti itu. Bagaimana sikap kita seharusnya di tengah-tengah masyarakat? Kita harus membawa cahaya yang dibawa oleh Nabi alaihissalam. Kau harus terangi mereka, tapi dengan cara bil hikmah wal mau'izal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita datang, kita tetap baik dengan mereka, kita sampaikan sesuatu. Dan salah satu cara menyampaikan kebenaran itu adalah dengan perilaku kita. Bikin masyarakat itu senang sama kita. Jamaah, antum lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Mekah itu semuanya cinta sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Sebelum beliau berdakwah, penduduk Mekah semuanya. Kenapa anak katakan semuanya? Ketika peristiwa peletakan Hajar Aswad, renovasi Ka'bah, itu hampir banjir darah Mekah. Sampai beberapa hari itu sebagian kabilah sudah mendatangkan darah dan semua mencelup tangannya di darah. Mereka berbaiat kalau kita yang akan meletakkan Hajar Aswad. Perang-perang semua. Kacau kota Mekah. Akhirnya mereka bersepakat, sudahlah daripada kita ribut, kita jadikan orang yang pertama masuk dari rumah-rumah itu menuju Ka'bah, dia yang jadi penengah di antara kita. Siapa yang masuk? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau ketika itu 35 tahun, belum jadi nabi. Apa kata mereka? Robina bil amin, kita semua ridho. Sudah biar dia yang menyelesaikan urusan ini.
Tapi tatkala beliau berdakwah, apakah penduduk Mekah ingat bahwasanya mereka senang dengan Al-Amin? Enggak, dibenci, diperangi, bahkan disakiti Nabi SAW. Kalau kita nggak baik, Nabi aja yang baik masih dimusuhi, apalagi kita yang masih pura-pura baik. Maka tolong kita ini yang hidup di masyarakat, tebarkan salam, tumbuhkan cinta di antara masyarakat, berbagi dengan mereka. Dan itu wasiat Nabi pertama SAW ketika beliau hijrah. Yang pertama beliau katakan kepada sahabatnya, ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pesan Nabi yang pertama, tebarkan salam. Kita di masyarakat tebarkan salam, sehingga masyarakat tahu, oh fulan masya Allah menghargai kita, menghormatin kita. Kadangkala kita jamaah rusak memang kita. Dilihat, lek jenggotan, assalamualaikum. Ndak jenggotan, ndak assalamualaikum. Ini masalah betul. Kita yang bermasalah, kita yang mengkotak-kotakkan masyarakat itu. Kita disuruh menebarkan salam kepada siapa? Afsyus salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Tebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Bayangkan. Maka tadi kita tetap harus merubah, jangan membiarkan kemungkaran terjadi. Nah, pertanyaan kedua, Ustaz, anak kalau negur orang kadangkala dia tersinggung. Nah, berarti kita harus tahu bagaimana cara menegur orang. Satu, nggak boleh di depan umum. Yang kedua, bahasanya kalau bisa tidak menggurui, tidak menvonis. Awakmu itu sing dilakoni salah. Itu sudah nggak terima nih, ngajak perang. Tapi kalau kita ngomong afwan, yang ana tahu, seakan-akan kita kan merendah gitu loh. Kalau yang ini nih nggak boleh ya. Cuma nggak tahu, mungkin panjenengan ada ilmunya atau apa. Jadi tetap merasa dia, oh kalau gitu anak akan cari tahu. Mudah-mudahan dia menerima. Tapi tetap jamaah, Nabi SAW kurang lembut apa? Nabi sudah lembut sama kaumnya, dilemparin batu. Jadi kalau engkau nanti dilemparin batu sama masyarakat tersinggung, biasa. Tapi kalau Nabi itu pasti benar. Artinya Nabi sudah sampai maksimal memberitahu kaumnya dengan cara yang bijaksana, yang penuh dengan hikmah. Tapi kalau kita ditolak sama kaum, oh jangan-jangan kau yang kasar. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Jamaah, satu pertanyaan 10 menit. Baik, pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Alhamdulillah. Kalau memang tidak ada, tugasnya kita jamaah yang sudah berilmu, tolong ilmunya tidak hanya ditaruh di dadanya. Ilmu itu diamalkan dan disampaikan. Ajak orang-orang semakin meramaikan rumah Allah. Orang yang tidak kenal Allah, bikin mereka kenal sama Allah. Kau melihat kemungkaran, kalau bisa sampaikan. Tidak bisa menyampaikan dengan lisan, mungkin dengan tulisan. Wallahi jamaah bermanfaat jamaah. Kau jangan meremehkan orang. Aduh, tidak mungkin orang itu dapat hidayah. Kayak gini dapat hidayah? Nggak mungkin. Ini sudah penghuni neraka orang kayak gini. Subhanallah. Jangan. Bisa jadi itu orang masuk surga lebih dulu daripada kita. Maka husnul dzan, terus berharap kebaikan, tebarkan salam, tebarkan kebaikan ke masyarakat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.